فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita murajaah tadi pembahasan yang lalu berkaitan dengan zikir ba'dal wudu. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam, az-zikru 'inda sama'il adzan. Zikir ketika mendengar azan. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'ul mu'adhdhin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuh. Qala ibn Rumhin fi riwayatihi man qala hina yasma'ul mu'adhdhin wa ana ashhad, akhrajahu Muslim. Tayyib, dalam hadis yang dibawakan di sini akhwan, hadis yang ke-8 ya, terjadi kekeliruan penulisan. Tayyib. Sa'id bin Abi Waqqas, ini keliru. Seharusnya apa? Sa'dun. Sa'ad bin Abi Waqqas tanpa ada ya. Ini hadis beliau dan beliau meriwayatkan. Dan Abi Waqqas namanya Malik. Sa'ad bin Malik. Di sana ada Sa'ad bin Malik yang lain, yaitu siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan, yang akan disebutkan pada hadis setelahnya, yaitu siapa namanya atau kunyah masyhurnya? Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu sahabat yang mendapatkan berita gembira dengan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini tentunya khwanifillah keutamaan yang luar biasa. Mereka masih menjejakkan kakinya di muka bumi, tapi telah datang berita dari langit bahwasanya dia adalah penduduk surga.
dikenal sebagai orang yang pertama kali melepas panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal kegagahannya dalam berperang dan memimpin peperangan. Radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa saja mengatakan ketika mendengar muadzin, ya titik dua di situ lebih mudah. Maksudnya mengatakan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya apa tadi telah kita murajaah. Ya, ini harus diingat. Apa putra coba? Aku bersaksi semata tidak ada la syarikalah, terjemahkan, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, berarti sebelum utusan abduhu diterjemahkan dulu, yaitu hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah. Baik, jelas. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasulah, dan aku ridha Muhammad sebagai rasulku, wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku. Maka siapa saja mengucapkan ini ketika mendengar azan, ghufira lahu dzanbuh, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ini juga keutamaan besar untuk zikir yang mudah. Kemudian dikatakan di sini, wa qala Ibnu Rumhin fi riwayatihi. Ibnu Rumhin nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Rumhin, guru dari Imam Muslim. Dalam riwayat yang mengatakan, man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhad. Siapa saja mengatakan ketika mendengar muadzin wa ana ashhad, dan aku bersaksi. Maksudnya apa? Ketika muadzin mengucapkan dan mengumandangkan azan, nanti letaknya mana zikir di mana zikir ini dibaca akan dijelaskan insyaallah. Nah, dia mengucapkan dalam riwayat ini, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Taib. Hadis ini akhwanifillah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya karena berhubungan sehingga kita membahasnya lebih mudah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Abu Sa'id meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar an-nida, yaitu azan,
maka ucapkanlah semisal apa yang muadzin ucapkan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini umum ikhwan dan merupakan hadis pokok berkaitan dengan amalan yang hendaknya dilakukan oleh orang yang mendengar azan, yaitu hukum asalnya dia menirukan bacaan muadzin. Hadis muttafaqun alaih. Namun keumuman pada hadis ini telah dikhususkan dengan sebagian riwayat. Contohnya riwayat yang kita baca sebelumnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang akan kita baca setelahnya dari hadis Umar. Makanya anda perhatikan di catatan kaki, qala an-Nawawi rahimahullah, amun makhsusun li hadithi Umar radhiyallahu anhu annahu yaqulu fil hay'alataini la haula wala quwwata illa billah. Lafaz ini memang umum, perintah Nabi, kalau kalian mendengar azan ucapkanlah semisal apa yang diucapkan muadzin. Ini umum, berarti semuanya diikuti sama. Cuman keumuman ini telah dikhususkan oleh hadis Umar bin Khattab, di mana seseorang yang mendengar azan ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini yang disebut dengan apa? Hay'alatain. Orang yang mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dalilnya nanti akan kita baca. Wa qala al-Hafidz rahimahullahu taala fil Fath, wa zahiru qawlihi mithla annahu yaqulu mithla qawlihi fi jami'il kalimat. Ya, zahir dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kata mithl menunjukkan bahwasanya yang mendengar azan hendaknya dia mengucapkan semisal yang dikatakan muadzin pada semua kalimat-kalimat. Lakinna hadits Umar radhiyallahu anhu aidha wa hadits Muawiyah radhiyallahu anhu al-ati yadullani ala annahu yustathna min dzalika hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Akan tetapi hadis Umar dan hadis Muawiyah juga yang akan datang dalam susunan Sahih Bukhari maksudnya menunjukkan keduanya bahwasanya dikecualikan dari keumuman perintah Nabi ini adalah lafaz muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Fayaqulu badalahuma la haula wala quwwata illa billah, sehingga orang yang mendengar mengucapkan sebagai pengganti dua kalimat itu, yaitu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kadzalika istadalla bihi Ibnu Khuzaimah wa huwa al-masyhur 'indal jumhur. Demikian pula telah berdalil dengan ini Ibnu Khuzaimah bahwasanya keumuman lafaz pada hadis Abi Sa'id telah dikhususkan oleh hadis-hadis yang lain. Ini pendapat jumhur. Faqala Ibnu al-Munzir rahimahullah, yuhtamalu annahu yuhtamalu an yakuna dzalika min al-ikhtilafil mubah fayaqulu taratan kadza wa taratan kadza. Dan Ibnu al-Munzir rahimahullah taala mengatakan dimungkinkan bahwasanya hal itu, yaitu berbedanya hadis-hadis itu termasuk perselisihan yang mubah, dalam artian terkadang mengucapkan semuanya sama, bahkan ketika hayya 'alas shalah ditirukan juga hayya 'alas shalah, tapi terkadang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tapi pendapat Ibnu al-Munzir ini ikhwani fillah pendapat yang lemah, dan yang rajih apa yang dipilih oleh jumhur ulama dalam mentaujih, dalam mensinkronkan hadis-hadis yang datang, bahwasanya keumuman hadis Abi Sa'id telah dikhususkan oleh hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya pada saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka yang mendengar mengucapkan apa? Ibrar, la haula wala quwwata illa billah. Taib. Kenapa? Karena datang dalil yang sangat jelas. Kita baca dulu dalilnya akhwan sebelum membaca perkataan Ibnul Qayyim yang disebutkan di sini.
Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa 'an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-mu'adhdhinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, maka salah seorang di antara kalian yang mendengar, siapapun itu yang mendengar azan, hendaknya mengucapkan Allahu akbar. Di sini juga ikhwani fillah tanbih yang penting bagi para muadzinin. Ketika mengucapkan takbir ini hendaknya diucapkan dua-dua digandeng. Tidak dipisah-pisah, tidak dibaca Allahu akbar. Kemudian lagi Allahu akbar. Tidak, tapi apa? Dua-dua digandeng. Allahu akbar. Naam. Kenapa? Karena untuk melengkapkan hitungan dan menyeimbangkan dengan apa? Dengan lafaz-lafaz yang lain. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian saat muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, qala dia menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Diucapkan sama. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah persis diucapkan. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Kemudian muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, qala maka yang mendengar mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Nah, pada hadis Umar ini sangat jelas ikhwan. Nah, secara khusus mencontohkan bagaimana menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ketika sampai pada hayya 'alas shalah mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar. Muadzin mengatakan takbir, ya ikut takbir. Tsumma qala la ilaha illallah. Kemudian saat muadzin mengatakan la ilaha illallah, qala maka yang mendengar mengatakan la ilaha illallah. Nah, siapapun itu ikhwan, kalau muadzin mengucapkan azan kemudian dia tirukan persis seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, nah ditirukan semua lafaz-lafaznya kecuali pada hayya 'alatain, maka apa keutamaannya? Ini diperhatikan. Ketika ditanya keutamaannya apa, besok bisa menjawab akmal. Ya. Keutamaannya apa? Kalau dia ucapkan itu min qalbihi, dari hatinya, dari kalbunya dia ucapkan, nah dibangun di atas keyakinan dan keikhlasan, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga. Ini juga keutamaan yang besar ya kawan. Makanya jangan diremehkan. Nah, ketika azan berkumandang, jangan sampai kita menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Taib, ini 3 hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala pada zikir ketika mendengar azan. Dan kita urutkan beberapa ahkam yang berkaitan dengannya. Yang pertama, ikhwan, tentang hukum zikir tersebut atau hukum perintah ini. Yang pertama, apa hukum menjawab bacaan muadzin? Kalau kita perhatikan hadis Abi Sa'id, ini bentuknya apa, Rifki? Faqulu, bentuknya apa? Amr, perintah. Dan hukum asal dalam perintah itu memberikan faedah apa, Numair? Wajib. Naam, al-aslu fil amr yufidul wujub. Ini kaidah usuliyah, kaidah dalam ilmu usul, bahwasanya hukum asal suatu perintah itu menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan. Tidak bergeser dari hukum wajib ini sampai datang apa, sharif,
dalil lain yang memalingkan dari hukum wajib. Nah, apakah dalam perintah ini ada yang memalingkan? Nah, sehingga bisa dikatakan hukum menjawab adzan itu mustahab, maka jawabannya iya, dan itulah yang rajih. Bahwasanya hukum menjawab bacaan adzan hukumnya mustahab, tidak sampai tingkatan wajib. Berarti kita butuh menjawab hadis ini. Karena ini perintah faqulu. Nah, ini siapapun akhwan yang sudah belajar usulul fiqh hendaknya dibiasakan. Ketika kita mendapati suatu dalil itu perintah, kok para fuqaha mengatakan tidak wajib, ini gimana? Harus cari dia, berpikir. Hukum asal perintah kan wajib. Kok dikatakan tidak wajib? Berarti di sana ada dalil yang memalingkan, dalil yang menggeser dari hukum asal wajib menuju mustahab, sunnah. Nah, kalau seorang yang sudah belajar usulul fiqh membiasakan seperti itu, biidznillah tabaraka wa taala akan terlatih. Akan apa? Kuat istidlalnya nanti biidznillah tabaraka wa taala. Dan itu faedahnya belajar usul, faedahnya belajar qawaid. Nah, yang menjadi pemaling untuk hukum asal perintah di sini akhwani fillah, yang pertama adalah hadis sebelumnya. Pada hadis sebelumnya, nah, ketika mendengar azan di sini ada bacaan yang bukan bacaan muadzinnya, tidak. Padahal Nabi faqulu mithla ma yaqulul muadzin, katakanlah semisal apa yang dikatakan oleh muadzin. Di situ ada tambahan raditu billahi robba bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Dan letaknya bacaan tersebut nanti akan kita ketahui setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru mengucapkan itu. Dalil yang kedua yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pada athar yang sahih, bahwasanya dulu para sahabat di hari Jumat ketika Umar telah naik mimbar, kemudian salam dan azan dikumandangkan, ternyata apa? Ada sahabat yang berbicara, masih berbicara, azan berkumandang tapi masih berbicara. Baru setelah azan selesai semua diam, karena di situ wajib sudah untuk diam mendengarkan khutbah. Nah, ketika azan dikumandangkan kok masih ada yang berbicara, padahal Umar saat itu sudah naik mimbar, beliau tidak menegur dengan keras, menunjukkan bahwasanya perintah untuk menjawab bacaan muadzin tidak sampai tingkatan wajib. Sebab kalau seandainya wajib, mesti Umar akan mengingkari mereka dengan keras. Dan ini salah satu sharif yang paling kuat yang dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala untuk menunjukkan kebenaran pendapat jumhurul ulama bahwa menjawab bacaan muadzin hukumnya apa? Mukasyadabu sunnah, tidak sampai tingkatan wajib, tapi sunnah yang muakkadah, kawan. Jangan sampai ketika kita mendengar sunnah kemudian tidak diamalkan, tapi ini sunnah yang muakkadah. Juga hal yang lain yang menguatkan, seandainya itu wajib berat, kawan. Kita dengar sekarang bacaan azan, nanti dari masjid lain dengar bacaan azan lagi. Kalau sampai wajib, banyak sekali yang akan terluputkan dalam menunaikan kewajiban ini. Duduk sudah menjawab azan satu, kemudian datang kedengaran lagi azan dari masjid sebelahnya. Dengar lagi azan dari masjid sebelahnya. Taib. Jadi yang rajih dalam masalah ini berdasarkan dalil hukumnya mustahab. Perkara kedua, telah kita singgung tadi bahwasanya perintah mengucapkan dengan semisal yang diucapkan oleh muadzin ini perintah yang sifatnya umum tapi dikhususkan. Pada apa? Pada bacaan hayya 'alas shalah
ini tidak diucapkan sama dengan ucapan muadzin. Kenapa? Karena datang dalil dalam hadis Umar. Nabi membimbingkan kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk yang mendengar mengucapkan apa bacaannya? Mujahid. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Taib. Nah, sekarang kita baca kesesuaian makna bacaan itu ketika menjawab seruan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah pada catatan kaki nomor 1 yang bagian bawah ini, ikhwan. Berkata Ibnul Qayyim di halaman 19. Qala Syekhuna hafizahullah taala wa 'adada qaul al-jumhur al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala fi Zadil Ma'ad, dan menguatkan pendapat jumhur Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad bahwasanya apa? Nah, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, yang mendengar tidak menirukan tapi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Faqala yaqulu as-sami' kama yaqulu al-muadzin illa fi lafzi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang yang mendengar mengucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa innahu sahha anhu ibdaluhuma bila haula wala quwwata illa billah. Sebab telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan untuk menjawab dua lafaz tadi dengan la haula wala quwwata illa billah. Sahih dalam hadis siapa? Alif. Hadis Umar rawahu Muslim. Taib. Wa lam yaji anhu al-jam'u bainaha wa baina hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, ini penting. Faedah berikutnya, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penggabungan antara lafaz la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah. Maksudnya apa? Karena sebagian fuqaha mengatakan ya sudah, ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka yang dengar ucapkan juga hayya 'alas shalah, setelah itu la haula wala quwata illa billah, digabung. Ini tidak sahih, tidak datang riwayat sama sekali seperti itu. Tapi memang jawabannya ya langsung la haula wala quwata illa billah. Qala walal iktisaru 'alal hay'alah, juga tidak datang dalil untuk mencukupkan orang yang mendengar dengan mengulangi bacaan muadzin lagi hayya 'alas shalah maupun hayya 'alal falah. Terus bimbingan Nabi yang benar bagaimana? Wa hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam alladhi sahha anhu ibdaluhuma bil hawqalah. Dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau adalah mengganti keduanya dengan lafaz hauqalah. Apa itu lafaz hauqalah? Lafaz hauqalah itu apa? Abdul Hafid. La haula wala quwata illa billah. Wa hadza muqtadal hikmati al-mutabiqati li halil muadzin was sami'. Nah ini. Dan inilah yang merupakan tuntutan hikmah yang mencocoki kondisi muadzin dan yang mendengar. Memang sepantasnya kalau dipanggil hayya 'alas shalah, ya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Masa dipanggil ayo salat, yang dengar ayo salat? Ya kan tidak pas. Muadzin suruh ayo salat, yang di rumah ayo salat kamu. Akhirnya tidak ada yang berangkat. Ya kan? Tidaknya berangkat ke masjid. Nah ini muqtadal hikmah yang mencocoki kondisi muadzin dan kondisi sami'. Muadzin sedang kondisinya apa? Memanggil orang untuk menunaikan salat berjamaah. Hayya 'alas shalah, mari tegakkan salat. Tentunya yang mendengar bukan kemudian mengulangi hayya 'alas shalah, karena dia posisinya bukan memanggil, tapi dialah yang dipanggil, ya tidak. Sehingga yang dipanggil ya ucapnya apa? Yang pas la haula wala quwata illa billah. Menunjukkan apa? Ya, kami penuhi seruanmu, tapi tidak ada kemampuan bagi kami dan tidak ada kekuatan bagi kami
kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inna kalimatil adzani dzikrun fasunna lis-sami'i an yaqulaha. Sebab kalimat-kalimat adzan itu asalnya adalah zikir, sehingga disunnahkan bagi yang mendengar untuk mengucapkannya juga. Sedangkan kalimah hayya 'alah, ya, wa kalimatul hayya 'alah du'aun ila shalah liman sami'ah. Sedangkan kalimat hayya 'alah, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, adalah seruan, panggilan untuk salat bagi orang yang mendengarnya. Fasunna lis-sami'i an yasta'ina 'ala hadhihi ad-da'wati bi kalimatil i'anah. Sehingga disunnahkanlah, naam, untuk orang yang mendengar untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala demi menunaikan panggilan ini dengan apa? Kalimatul isti'anah. Kalimat meminta pertolongan kepada Allah, yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Karena telah kita lewati dulu ya kawan, hauqalah adalah kalimat untuk meminta pertolongan, kalimatul isti'anah. Nah, maka ketika kita ucapkan itu la haula wala quwwata illa billah, betul-betul minta pertolongan pada Allah agar bisa bangkit, bisa menunaikan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk salat dengan sebaik-baiknya. Taib. Pembahasan berikutnya akhwan yang harus dipahami dengan baik makna kalimat ini la haula wala quwwata illa billah. Naam. Taib. Ditegaskan oleh para a'immah, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa in qila ma huwal haul wa ma huwal quwwah. Apabila dikatakan kepadamu, terus apa itu makna haul, la haula, terus apa makna quwwah pada la quwwata? Faqad qala al-ulama al-haul bimakna tahawul, ay la tahawula min halin ila halin illa billahi azza wa jalla. Para ulama mengatakan bahwasanya al-haul, la haula, itu maknanya tahawul, yaitu perpindahan, perubahan. Sehingga maknanya yaitu tidak bisa, yaitu tidak ada kemampuan untuk berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, kita kondisi tidur tidak bisa bangkit, kondisi duduk tidak bisa berjalan memenuhi panggilan Allah kecuali apa? Dengan pertolongan dari Allah. Wala quwwata wal quwwah jelas. Cuman dikhususkan di sini ya kawan, karena kekuatan itu lebih khusus daripada sekedar kemampuan. Nah, lebih khusus. Ya, lebih khusus daripada sekedar kudrah. Sehingga seakan-akan ketika seorang mengatakan la haula wala quwwata illa billah, dia mengucapkan apa? Nah, saya tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kekuatan untuk berpindah dari kondisi saya ini kepada kondisi yang lebih bagus darinya, menunaikan ibadah dan seterusnya, kecuali dengan ma'unah dari Allah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diperhatikan maknanya. Besok kalau ditanya maknanya harus bisa. Nah, Muhammad Aceh, makna la haula wala quwata illa billah, berarti ini sudah jatahnya antum besok. Baik, nanti kalau belum dicatat tanya temannya. Nah, makna la haula wala quwwata illa billah. Dan ini kalimat isti'anah dan juga kalimat tafwid, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum. Kemudian ada jam 8, kita insyaallah akhirkan dulu pembahasan berikutnya. Berarti kita ambil 3 hadis. Ada beberapa ahkam penting berkaitan dengan masalah menjawab azan ini kita akhirkan. Nasallallahu taufiq wassadad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.